Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya kita semua rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya kita ada di tempat ini, kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab sepanjang minggu yang kita lewati, bahkan sepanjang kehidupan saya dan saudara, sampai detik ini kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Kita kuat, kita sehat, kita bernapas, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang lebih indah untuk balas kasih kebaikan Tuhan. Yang Tuhan mau hati kita Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita ketika kita dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau rindu menikmati hadirat Tuhan, mari Engkau berikan hati yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bahkan sampai ini Tuhan, hari ini kami menikmati betapa Engkau baik. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu Kak Bapa. Bukan karena kekuatan kami jalani hidup ini, tapi semua oleh karena kekuatan daripada-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab itu Tuhan, mari Engkau jamah setiap hati kami. Engkau taruh roh sukacita dalam setiap hidup kami. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kami saat ini. Berkati kami semua yang telah hadir saat ini. Biar kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Bahkan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Engkau pakai kami dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Tidak ada kuasa lain Tuhan, selain hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Sehingga kami bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dalam setiap hati kami. Tuhan lawat hati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami dasarkan di dalam nama satu nama yang ajaib. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Engkau berkati kami. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai
pujian ini. Engkau berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Nyatakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau sangat baik. Biarlah nafasku memuliakan-Mu. Sekali lagi dengan suara lembut katakan, amin Yesus. Berterima kasih kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Nafasku memuliakan-Mu. Tidak ada yang lebih indah Yesus. Mari dan sungguh katakan, oh, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi. Sekali lagi katakan, sepanjang hidup kami Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan. Lagi katakan, oh, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau yang setia, Engkau yang baik. Amin Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau yang setia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami telah menikmati kasih-Mu dalam hidup. Kami selalu menikmati pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan saat ini Engkau ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Amin, amin Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Yesus. Layakan kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir
Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran. Amin, haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Hari tiba situ, amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima. Sama-sama kita katakan nyanyi haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Nyanyi kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nyanyi mari buka hatimu pagi hari ini. Undang Yesus masuk dalam setiap hatimu saat ini. Dan Dia akan melakukan mujizat yang luar biasa. Imani bahwa Dia ada di tempat ini. Dia siap memberkati kita semua yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu katakan nyanyi haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan nyanyi haleluya. Amin, puji Tuhan. Sama-sama saja pun kita makin berdiri. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
betapa besar pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Selain tubuh, jiwa, roh kita saat ini, kita akan pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebabnya saat ini Tuhan, kami siap untuk mau bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang merindu menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Dia Allah kita yang layak dipuji. Amin. Dia Allah kita yang layak disembah. Kita lakukan pujian kepada Tuhan.
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya diambilnya, karena tali lemparannya Allah menang baginya. Oleh darah anak, amin, puji Tuhan, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak, amin, haleluya, puji Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Di situ. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba saudara diselamatkan. Amin. Oleh darah anak domba kita kalahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Sebab itu pagi hari Tuhan kirim roh api. Biarlah api Pantekosta yang kita punya terus menyala. Jangan sampai kita padamkan. Sebab hanya kekuatan daripada Allah akan menguatkan saya dan saudara. Kita angkat pujian ini. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirim mas. Katakan Tuhan. Tuhan kirim roh api. Oh amin. Tuhan kirim roh api. Glory haleluya. Katakan Tuhan. Amin. Tuhan kirim roh api.
api Kristus itu akan tetap menyala dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai biru. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan. Mari kita mau buka hati kita buat firman Tuhan. Banyak hal yang kita telah lewati. Banyak badai hidup yang kita telah hadapi. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan akan datang, akan diperdengarkan bagi saya dan saudara, akan terus menguatkan iman percaya. Apapun yang kita alami saat ini, kita mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin saat Engkau berfirman Tuhan, mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami. Haleluya. Inilah menjadi iman dan pengharapan kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan.
Kiranya mujizat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan pagi hari ini. Engkau angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Bagi Tuhan Yesus. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mungkin. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat-Mu ku diangkat. Sekali lagi dengan lembut Engkau imani pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Engkau adalah pencipta alam semesta ini Tuhan. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Meskipun itu bertentangan bagi logika manusia. Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kemampuan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu bawa hati kami. Hanya iman dan percaya yang Engkau inginkan bagi kami. Asal kami percaya saja, kami akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Asal kami percaya, kami akan melihat tangan Tuhan yang besar, perbuatan Allah yang heran, karya Allah yang dahsyat, karya Allah yang luar biasa akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib dan tidak terbatas itu selalu menjadi bagian perjalanan kami, selalu menjadi bagian langkah hidup kami, selalu menjadi bagian hari-hari kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang adalah penuntun kami akan terus memberkati kami dan kembali merubah, memulihkan hidup kami untuk kami lebih indah lagi, lebih manis lagi,
lebih sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah konsentrasi yang baik menjadi bagian kami saat kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Intimidasi kuasa gelap roh jahat udara yang sudah berusaha untuk mempengaruhi suasana hati kami. Kami halaukan dia, kami berkata di dalam nama Yesus. Tinggalkan ruangan ini. Sepenuhnya ruangan ini berada dalam otoritas kuasa ilahi Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kembali saya ingin meneruskan puji Tuhan. Bisa dikasih besar layarnya? Saya ingin kembali berbicara mengenai raja-raja Israel, saudara. Ya, mengapa saya ingin mengangkat kembali hal ini, saudara, dan meneruskan karena raja-raja Israel akan mengajarkan kita mengenai kebangkitan dan kejatuhan mereka. Kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan mereka pada waktu Tuhan angkat. Hal-hal apa yang membuat Tuhan sampai memilih mereka, sampai mengangkat mereka, membawa mereka menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Jadi ada rahasia-rahasia yang kita pelajari, kita bisa melihat bagaimana kenapa hati Tuhan tertuju kepada mereka. Dari sekian banyak orang-orang Israel ada rencana Tuhan yang begitu indah sebenarnya bagi mereka. Tapi kita bisa melihat juga bagaimana Alkitab mencatat mengenai kejatuhan mereka, saudara. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, yang Alkitab sembunyikan mengenai kebobrokan yang menyebabkan mereka hancur. Tapi dengan begitu jelas, bahkan sepertinya ditelanjangi setiap perbuatan mereka, supaya semua orang bisa melihat apa yang menjadi penyebab kehancuran dan kejatuhan mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian agar kita terhindar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Tujuannya adalah apa? Supaya umat Tuhan bisa melihat inilah yang menyebabkan mereka sampai ditolak, dihukum dan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan hidup mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya kita juga belajar hal-hal yang baik tentunya dari kehidupan mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita juga dapat melihat perbuatan Tuhan pada raja-raja yang baik dan yang jahat. Bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan menyatakan kebaikan, kemuliaan, penyertaan. Bahkan kemanapun mereka pergi, Tuhan melindungi, menjaga. Seperti Daud, kemanapun dia pergi berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Tetapi juga kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan untuk kehidupan mereka. Hal-hal yang penting di mata Tuhan untuk kehidupan mereka. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita akan melihat yang pertama mengenai Raja Saul. Pada awalnya raja ini sudah yang kasih oleh Tuhan. Slide selanjutnya coba. Saul memiliki karakter yang baik di awal dari pemerintahannya. Dia bukan raja yang tidak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tentunya Tuhan melihat ada hal-hal yang baik, ada karakter yang baik, ada sesuatu yang baik yang Tuhan lihat dalam pribadi ini. Tuhan tidak asal memilih kemudian langsung menetapkan dia sebagai raja. Ada sesuatu yang Tuhan lihat, dia memiliki hati yang baik dalam hidupnya. Dia memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Kita melihat yang pertama sudah yang kasih oleh Tuhan. Dia adalah seorang raja yang rendah hati awalnya. Kalau sudah melihat dalam 1 Samuel 9 ayat 21a, dia menyadari bahwa dia adalah suku yang kecil, dia katakan di Israel. Dan dia katakan kaumku adalah yang paling hina dari segala suku Benyamin.
Dia menyadari siapa dia. Tidak ada sesuatu yang dia banggakan, yang dia sombongkan. Meskipun dia memiliki tubuh yang lebih baik dari orang lain, digambarkan dia memiliki wajah yang tampan. Tapi hatinya memiliki hati yang rendah hati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, dia sabar dan tidak mudah untuk terprovokasi. Pada waktu orang berkata, orang-orang dursila berkata dan menghina dia, apakah orang ini bisa menyelamatkan kita? Pada waktu orang menghina dia, memperkatakan perkataan yang menyakitkan, yang tidak enak untuk didengar. Sudah yang kasih oleh Tuhan, dia pura-pura tuli, dia tidak mau mendengar. Dia tidak mudah terprovokasi, artinya dia adalah seorang yang saya katakan dia sabar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah selanjutnya yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia berani dan tegas di dalam mengambil keputusan. Nah sekarang kita akan melihat hal-hal apa yang menyebabkan sampai Saul ini ditolak oleh Tuhan. Apa yang menjadi penyebab kejatuhan dari Raja Saul, sudah yang kasih oleh Tuhan. Sampai Tuhan ini bahkan memberikan penghukuman dan tidak memberikan tahta kerajaan itu bagi generasi-generasi dia selanjutnya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Kita bisa mempelajari dan tentunya hal-hal ini kita pelajari dan kita menjadi contoh bagi kita. Supaya kita jangan lakukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Saul, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan tentunya firman Tuhan mencatat hal ini tujuannya untuk apa, saudara? Supaya saudara kita jangan untuk jatuh ke dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh Saul. Karena hal itu adalah hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, dia mengerjakan pelayanan yang bukan bagiannya. Bagi umat Israel ada pelayanan-pelayanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam pelayanan kita, saudara, kita melayani Tuhan, bukan kita melayani apa menurut saya. Semua menurut pandangan saya. Tapi Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan itu menurut pandangan Tuhan, menurut maunya Tuhan, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut saya, bukan menurut pikiran kita. Tuhan telah menempatkan ada imam-imam yang boleh masuk dan mempersembahkan persembahan ukupan di dalam tempat kudus, ruang maha kudus Tuhan. Tuhan telah menetapkan pada waktu ada orang-orang Lewi yang ditetapkan untuk melayani dalam seluruh kemah pertemuan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Dan begitu banyak ketetapan-ketetapan yang lain yang tentunya Tuhan sendiri telah mengaturnya. Tujuannya apa? Supaya ada keteraturan dan bukan pikiran kehendak mau manusia yang dilakukan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 10 ayat 8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan kita perhatikan, Samuel katakan camkanlah, ingat baik-baik, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ingat baik-baik, camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Aku akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Samuel adalah nabi yang diurapi oleh Tuhan. Samuel adalah perpanjangan tangan Tuhan. Samuel adalah bagian dari pekerjaan ilahi Allah pada waktu itu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Samuel sudah berpesan kepada Saul, apa camkanlah sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Tuhan menyampaikan kehendaknya, firman-Nya melalui seorang nabi pada waktu Samuel. Dan Samuel sudah berkata, ingat saya pasti akan datang. Kau harus dengar baik-baik, saya pasti akan datang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel.
Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nabi Samuel sudah berkata, tunggu 7 hari, saya pasti akan datang. Tapi setelah dia melihat, kok ini sudah 7 hari, Samuel kok belum datang. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mau bagaimana kondisi, keadaan, situasi, darurat apapun juga. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita nggak bisa melangkah, kita nggak bisa berbuat. Kita harus belajar untuk tunduk dan sabar untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Pada waktu Nadab dan Abihu mempersembahkan api lain yang bukan dari Tuhan, itu mendatangkan murka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menurut mereka api sembarangan itu gak masalah. Menurut mereka, pandangan mereka, pikiran mereka, mau mereka, gak perlu api dari ukupan Tuhan. Api itu api yang belum disucikan oleh Tuhan. Api itu belum api yang dikuduskan oleh Tuhan. Api itu api yang belum dipersiapkan oleh Tuhan. Makanya dalam beberapa sekolah Alkitab, saudara, sebuah keharusan penamatan, seorang hamba Tuhan harus puasa 3 hari 3 malam sebelum mereka mengalami pengurapan dan pengutusan dan pengurapan pengutusan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu tidak bisa, kamu gagal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu mereka benar-benar dipersiapkan untuk apa? Untuk ada dalam penyerahan total kepada Tuhan. Kemudian mereka diurapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang banyak dan mendoakan mereka dan mengutus mereka di dalam pelayanan. Kemudian saya dikasih oleh Tuhan, dengan pengurapan Tuhan membawa mereka untuk menikmati otoritas Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nadab dan Abihu berpikir bahwa dari api luar pun tidak masalah. Tapi akhirnya itu mendatangkan murka Tuhan dan membunuh mereka seketika pada waktu itu. Sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Apa kata Samuel, sudah dikasih oleh Tuhan? Dalam ayat selanjutnya, Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Seharusnya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu untuk seterusnya. Tapi perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Saul, saudara, itu mendatangkan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan yang pertama, saudara. Saul pertama, kegagalan Saul yang pertama ada pada ketidaktaatannya. Samuel sudah berkata, camkanlah, perhatikan. Saudara mengingat bagaimana Raja Uzia pada waktu itu dia memiliki otoritas. Dia melakukan pelayanan yang bukan bagiannya. Dan Tuhan menulai dia dengan sakit kusta, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ada hal-hal yang bukan bagian kita. Kita nggak perlu untuk ada di sana. Kalau itu bukan bagian kita, biarlah saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu bagian para imam-imam. Itulah bagian para hamba-hamba Tuhan. Di kota-kota besar sudah yang kasih oleh Tuhan. Tidak sedikit banyak saudara, mungkin karena dia pengusaha. Dia yang membangun gereja tersebut. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu pelayanan itu diatur sepenuhnya oleh pengusaha tersebut. Tidak salah saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi yang salah pada waktu dia sudah berada di altar. Dia merasa hebat, dia merasa luar biasa. Dia sudah berdiri, sudah dikasih oleh Tuhan. Ini tidak bagus pendeta ini, jangan kamu undang dia. Dia pernah buat saya tersinggung. Tidak ada hubungan saudara. Hal-hal ini bisa menjatuhkan dan merusak kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini kegagalan dari Saul. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kemudian sudah yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua,
Saul lebih mengikuti kehendak manusia daripada kehendak Tuhan. Pada waktu Tuhan menyuruh Saul untuk apa? Untuk membinasakan seluruh Amalek. Amalek berbicara mengenai kedagingan, saudara. Tidak ada satupun yang dibiarkan, harus hidup. Semuanya harus dibinasakan. Manusia, hewan, tidak ada satupun harus dibinasakan, semua sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat firman Tuhan, bagaimana Saul, saudara, tidak melakukan firman Tuhan. Tapi jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, lembu yang terbaik. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dia beralasan bahwa dia memilih, rakyat meminta. Untuk apa? Jangan binasakan kambing, domba, lembu, semua yang baik-baik. Kalau yang kurus-kurus dibinasakan saja. Untuk apa? Nanti kita akan persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, kelihatan rohani, kelihatan benar, kelihatan betul sudah yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran di sini, saudara, apapun alasan yang diberikan manusia, meskipun baik, masuk akal, kelihatan rohani, bila bertentangan dengan perintah Tuhan, kita harus menolaknya. Apapun alasan meskipun itu kelihatan rohani. Saul, kita jangan binasakan binatang-binatang yang baik. Binatang-binatang yang baik itu adalah binatang-binatang yang tidak punya celah, saudara. Jadi setiap persembahan korban bakaran itu tentunya ditentukan. Dilihat dia tidak bercacat. Dia adalah binatang yang lembu, yang baik. Kambing domba yang baik. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Karena persembahan yang dipersembahkan di mezbah Tuhan, itu persembahan yang tidak boleh ada cacatnya. Dan kita tahu bahwa korban yang tidak bercela, itu berunjuk kepada kehidupan Yesus. Dia tidak berdosa. Dia tidak bercacat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah dalam PL juga demikian. Setiap korban yang dipersembahkan untuk korban bakaran, itu korban yang harus baik. Jadi Saul mendengar, kita nggak perlu rakyat memilih. Dia tidak berkata kepada rakyat, Tuhan memerintahkan saya. Untuk apa? Untuk tidak membiarkan satu pun yang hidup, manusia maupun hewan. Semuanya harus dihabiskan. Harus dihabiskan, sudah yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Saul lebih mendengar manusia daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini kejatuhan yang kedua dari Saul. Saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal akibat perbuatan dari Saul. Tuhan sendiri berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Tuhan sendiri menyesali akan apa? Akan keputusannya, saudara. Ternyata setelah perjalannya waktu ini orang tadi yang baik. Saudara, ini ternyata bukan orang yang baik di mata Tuhan. Dia berubah setia. Orang itu demikian, saudara. Beberapa waktu kemarin seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Mengenai hal-hal yang bisa menjatuhkan manusia. Kita tadinya baik. Tapi ada waktunya sudah dikasih oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan apa? Dengan pangkat, dengan jabatan. Dia tadinya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi setelah ditawarkan pangkat jabatan sudah dikasih oleh Tuhan dan punya jabatan dari seorang yang rendah hati seperti Saul. Tapi setelah dia punya jabatan, dia punya pangkat, saudara, dia menjadi seorang yang bisa meninggalkan Tuhan. Dan seorang anak Tuhan yang baik, oleh karena asmara, oleh karena seorang pria, oleh karena orang itu kaya, dia bisa meninggalkan Tuhan, merubah hatinya, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Dari seorang yang biasa, tapi setelah diberkati oleh Tuhan, dia kaya, punya semua, dimulai memandang rendah orang lain. Hati-hati, saudara, kalau kita masih biasa-biasa, kemudian satu kali waktu Tuhan mengangkat hidup kita dengan berkat melimpah, Tuhan berikan jabatan, saudara. Kita jangan berubah setia seperti Saul. Saul berubah setia setelah diberkati oleh Tuhan, setelah diangkat oleh Tuhan. Dia tidak lagi dengan teliti mendengar
suara Tuhan, kehendak Tuhan. Dia tidak lagi berhati-hati dan membawa Tuhan lebih dari semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia mulai berubah setia. Pandangan manusia lebih mempengaruhi pandangan hatinya daripada dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Akibatnya saudara, karena engkau telah menolak firman-Ku, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita tentunya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kita lebih mendengar apa kata manusia daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau orang berkata kepada kita saudara, mengarahkan kita, tidak perlu terlalu rohani. Terkadang saudara yang bergaul di luar, saudara dengar orang berkata, tidak perlu terlalu rohani. Untuk apa kamu terlalu rohani? Ayo minum saja, gak apa-apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Untuk apa kamu, buat apa kamu rajin ke gereja? Untuk apa kamu rajin doa? Untuk apa kamu rajin ibadah? Terkadang saudara, manusia bisa mengarahkan kita untuk hal-hal demikian. Kita mau tunduk kepada Tuhan atau kita mau tunduk kepada otoritas pengaruh manusia. Hal-hal ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Pada waktu kita lebih tunduk kepada manusia, tetapi kita menolak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolak kita. Tuhan sendiri yang akan menjauhkan kita dari Dia. Ini adalah bagian perjalanan kerohanian kita saudara. Dan kita berkata, semudah itukah kita mengikut Tuhan? Firman Tuhan bilang, ikut Tuhan itu sangkal diri, pikul salib setiap hari saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang berkata kepada kita, tidak usah kita melayani Tuhan, jadi saja seperti jemaat biasa. Tidak perlu kita berkorban, tidak perlu kita kembalikan milik Tuhan. Tidak perlu kita mengasihi, tidak perlu kita memaafkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan lain-lain. Ada banyak hal, seruan manusia, untuk apa? Untuk engkau dengar saudara. Tapi dengar, apakah itu dari Tuhan? Sebagaimana Saul pada waktu itu, rakyat berkata, kita jangan bunuh semua. Yang baik-baik kita ambil. Rakyat memilih yang baik, katanya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Saudara ingat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Berhati-hatilah karena pendapat orang lain bisa terlalu berpengaruh dalam hidupmu daripada kehendak Tuhan. Terkadang engkau mau ikuti kehendak manusia atau engkau mau ikuti kehendak Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kehancuran, kejatuhan dari Saul adalah manusia lebih mempengaruhi dia daripada perintah Tuhan. Oleh karena dia lebih mendengar manusia, Tuhan berkata, aku sendiri akan menolak engkau, dan dia ditolak Tuhan sebagai raja. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ingatlah pendapat Tuhanlah satu-satunya yang benar-benar penting di dalam hidup ini. Kita harus mengamenkan akan itu. Jika Anda lebih mengikuti kehendak orang daripada kehendak Tuhan, maka Anda bisa berakhir seperti Saul, kehilangan segalanya termasuk perkenanan Tuhan. Kita mau suka berkenan kepada siapa? Mau berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada manusia? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apalagi kalau berbicara mengenai perintah Tuhan. Ada waktunya orang-orang terdekatmu memberikan nasihat yang baik juga kepadamu. Itu sebenarnya adalah keinginan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kita sengaja menolak, kita sengaja menolak. Saudara, pada waktu engkau menolak perkataan itu, engkau sama juga dengan menolak Tuhan di dalam hidupmu. Pada waktu engkau menolak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolak hidupmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini sebuah hal yang tentunya menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Selanjutnya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat kejatuhan Saul yang ketiga adalah patuh. Tapi tidak 100% patuh. Dia patuh. Tapi tidak benar-benar 100% dia patuh. Samuel pasal 15 ayat 9. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Saul, kenapa kau tidak dengar suara Tuhan? Mengapa kau tidak dengar perkataan Tuhan? Mengapa engkau tidak dengar firman Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan
dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan? Apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, kita melihat ini bagaimana pandangan Saul. Saul berkata, aku sudah mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dia katakan, saya sudah dengar suara Tuhan. Saya sudah lakukan perintah Tuhan. Saya sudah ikuti. Saya sudah kerjakan. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dia katakan, saya sudah lakukan. Apalagi? Dia sudah lakukan. Dia merasa sudah lakukan. Merasa sudah buat. Tapi tidak 100%. Apa tidak 100%, saudara? Karena rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kita lihat. Dia sudah lakukan, saudara. Tapi tidak 100% dia lakukan. Nah, kita juga ikut Tuhan, saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan 100%, mari kita benar-benar mengikuti keinginan, kehendak hati Tuhan. Kita nggak boleh mandi sudah yang kasih oleh Tuhan setengah badan. Orang mandi setengah badan enggak? Masa kalau mandi setengah badan 1 bulan, saudara, 1 tahun. Mandi itu seluruh badan. Demikian juga lakukan tuh pekerjaan pelayanan. Mengikut Tuhan juga demikian. Kita nggak boleh setengah-setengah sudah yang kasih oleh Tuhan. Oh, Pak Pendeta, saya sudah memaafkan dia. Saya sudah mengampuni dia. Iya, tapi jangan hanya di mulut. Kalau kita hanya di mulut cuma setengah. Tapi kalau kita juga di hati sudah yang kasih oleh Tuhan, itu baru 100%. Ada orang cuma di mulut, saudara, tapi di hatinya tidak. Itu seperti Saul. Dia katakan, saya sudah lakukan firman Tuhan. Saya sudah kerjakan firman Tuhan. Tetapi tidak 100%, saudara. Memang dia sudah pergi tumpas Amalek. Tapi dia tidak tumpas semua binatang-binatang yang ada. Dia pilih yang baik. Dia tidak lakukan 100%. Kalau dia lakukan 100%, maka dia akan tumpas semua. Bahkan raja Agag juga dia akan bunuh pada waktu itu, saudara. Banyak kan orang Kristen demikian. Yang penting saya lakukan. Yang penting saya buat. Tapi cuma setengah-setengah kita lakukan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita datang ibadah juga kan demikian. Saudara, yang penting saya sudah duduk di gereja, tapi hati kita di luar, saudara. Pikiran kita di luar. Kita setengah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita mau benar-benar 100%, kita hati kita di tubuh kita di gereja. Kita juga menyembah Tuhan, kita juga memuji Tuhan, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Seutuhnya hati kita berada di sini. Enggak di luar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada banyak orang melakukan firman Tuhan. Setengah-setengah, saudara. Kejatuhan dari Saul adalah apa? Dia tidak 100% melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu juga bisa terjadi dalam gereja di akhir zaman. Banyak orang yang cuma namanya Kristen, tetapi dia tidak melakukan 100% kehendak Tuhan pada waktu sebuah perintah Tuhan datang di dalam hidupnya. Dia nggak lakukan 100%. Dia cuma lakukan setengah saja. 1/4 saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kejatuhan dari Saul adalah yang ketiga ini. Ada banyak kejatuhan dari Saul, saudara. Tapi yang menyebabkan dia ditolak oleh Tuhan, yang fatalnya adalah hal-hal ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini jadi pelajaran untuk saya dan saudara. Nah, jadi kita melihat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita perhatian, kegagalan Saul pertama ada pada ketidaktaatan. Ini di mana, saudara, pada waktu dia mempersembahkan persembahan yang bukan haknya. Kemudian, saudara, yang kedua, kegagalan Saul yang kedua juga karena ketidaktaatan. Pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk membinasakan seluruh Amalek, tetapi dia tidak binasakan, saudara. Ketidaktaatan ini menyebabkan Saul ditolak sebagai raja. Dan tentunya
Tuhan menyesal akan pilihannya sendiri terhadap Saul. Saudara, orang bisa berubah. Keadaan, kondisi yang ada merubah hati Saul. Dia tidak sabar untuk menunggu apa? Menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan, kondisi kehidupan kita, kita jangan kehilangan kesabaran untuk menunggu proses dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimanapun keadaan kita, saudara, mungkin kondisi darurat. Saya mau katakan pada waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan dan tinggalkan hidupmu. Tuhan bisa memberkati dan memakai Gideon untuk mengalahkan 125.000 pasukan musuh hanya dengan 300 tentara. Pada waktu Tuhan memperhadapkan kita dengan kondisi darurat atau keadaan kita, saudara, kita jangan bertindak sendiri dan mengambil keputusan yang salah. Ketidaktaatan Saul mengakibatkan Tuhan menolak dia. Apapun pengaruh manusia, sesuai logika kita, masuk akal, benar. Orang mengarahkan kita untuk lakukan ini, untuk buat ini, untuk kerjakan itu. Secara logika benar, secara logika betul, kita mau ambil ini untuk persembahkan kepada Tuhan. Masuk akal, kita pilih lembu yang baik, kita pilih domba yang baik, kambing yang baik, kita persembahkan kepada Tuhan. Masuk akal. Itu pandangan manusia, saudara. Tapi itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh manusia, meskipun itu masuk akal, tapi kalau itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau engkau ingin tetap diberkati, diangkat, dan perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, kita harus berani mengambil tindakan. Kita tolak. Pegang firman Tuhan. Belajar untuk lakukan firman Tuhan sepenuhnya, saudara. Jangan setengah-setengah, yang penting saya sudah lakukan. Mulut kita saja berkata, tapi hati kita enggak. Kita enggak lakukan. Kita bisa lakukan harus seutuhnya, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita katakan saya mengasihi, jangan cuma mulut, hati juga melakukan itu. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mengampuni, kalau engkau memaafkan orang lain yang pernah menyakiti engkau, bukan cuma mulutmu, tapi hatimu dan tindakanmu itu harus. Itu yang namanya 100%, tidak setengah-setengah. Apa yang firman Tuhan minta dalam hidupmu, jangan lakukan cuma setengah, lakukan 100% dalam hidup. Pada waktu kita menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan, bisa melalui orang lain, bisa melalui orang tua, bisa melalui hamba Tuhan. Kita juga seperti menolak Tuhan dan Tuhan juga akan menolak kita, saudara. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Kita belajar mengenai kehidupan raja-raja Israel. Mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami kondisi ini dan tercatat dengan jelas di dalam firman Tuhan. Sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai contoh yang tidak boleh kita lakukan kalau itu sesuatu yang jahat. Sebagai contoh yang baik, kalau itu benar, kita ikuti dan teladani. Supaya kita menjadi Israel rohani. Pribadi-pribadi yang menyenangkan, menyukakan, dan memuliakan Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Segera kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita minta kesucian, kekudusan, kelayakan Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat firman Tuhan itu termeterai menjadi bagian kehidupan kita. Dan terutama berkat perjamuan asa yang kudus akan memberkati saya dan saudara pada pagi hari ini. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami minta kelayakan Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang suci. Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau meminta kami untuk menghampiri Engkau dalam kesucian dan kekudusan. Karena hanya dalam kesucian dan kekudusan Engkau bisa kami hampiri, Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, sucikan seluruh pelayan Tuhan. Layakkan seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini.
supaya berkat perjamuan asa yang kudus itu mendatangkan berkat, mendatangkan berkat, mendatangkan berkat, mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Sungguh heran darah-Mu yang kudus. Hanya darah Yesus yang sanggup menyelamatkan. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan. Hanya darah Yesus yang sanggup menguduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan. Oh haleluya. Darahnya Yesus, darahnya amat kuasa. Darahnya, seundang pelayan Tuhan, amat kuasa. Amat kuasa. Haleluya. Sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya, oh darahnya tebus saya. Sungguh heran, sungguh heran darahnya. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Nama Yesus heranlah. Oh nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Heran lebih dah nama Yesus heranlah. Oh nama Yesus heran. Cintanya, cintanya oh kuasanya. Haleluya. Oh heranlah, heran lebih dah. Bersama-sama heran namanya. Oh heran namanya. Sungguh heran, sungguh heran kuat nama Yesus. Oh
Oh haleluya, heran namanya. Oleh Tuhan, mungkin Anda jemaat Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, mohon untuk angkat tangan supaya bisa dilayani. Puji Tuhan. Heran namanya. Saya undang sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Lagi, heran namanya, oh heran sungguh heran. Haleluya, nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, sekali lagi dengan iman. Heranlah, sungguh heran, sungguh heran kuah. Oh, nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Di dalam perjamuan asa yang kudus Tuhan, di sana ada kasih karunia Tuhan. Dia rela mati untuk memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Penderitaannya di Kalvari adalah untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan harapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kehancuran. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kasih karunia. Di dalam Yesus ada anugerah. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia
pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berikan pujian, sorak pengagungan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Agungkan, muliakan, masyurkan, tinggikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan mendatangkan keselamatan. Pengorbanan Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Pengorbanan Tuhan menyembuhkan yang sakit, memberikan kemenangan di tengah-tengah dunia yang mengalami berbagai macam persoalan dan masalah ini. Kami berkata terima kasih Tuhan buat karyamu, kemurahanmu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya perbuatan ajaib Tuhan akan terus terjadi dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari-hari kami, waktu-waktu kami ke depan, kami akan terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh firman Tuhan juga yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan ini menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Untuk kami bisa menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah melihat hati manusia, melihat pikiran manusia. Engkau tidak melihat kehidupan kami secara jasmani, tapi Engkau melihat bagaimana hati, hari-hari yang kami lalui, pikiran kami, perbuatan kami adalah dalam penilaian Tuhan. Biarlah ketaatan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Puji Tuhan, haleluya. 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 Yang diberkati oleh Tuhan saat ini, sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita supaya benar-benar ketika kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita harus mencintai dengan sepenuh hati kita karena ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, diberkatilah hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Segala
syukur kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengaminkan Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja kami bisa tenang. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran ini, sampai pada detik ini Tuhan, kami selalu merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti siang hari ini ada firman-Mu yang datang kepada kami, memberikan kekuatan baru dalam hidup kami, supaya benar-benar hidup kami yang ada ini Tuhan, kami akan tetap pakai untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini pula kami telah memberikan korban syukur kami buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Semua apa yang kami berikan pada saat ini, kami berikan dengan penuh ketulusan hati kami. Dan kami terlalu yakin dan kami imani bahwa Tuhan akan tetap memberkati kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap usaha apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan tolong berkati. Di tengah-tengah mereka diberkati, mereka semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau. Ini doa syukur kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya undang mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemuh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemuhku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan.
Di akhir dari ibadah ini kami berkata kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Kami bisa ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kiranya Engkau terus disenangkan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu yang harus kami lalui, Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu bimbingan Tuhan. Kami tidak tahu hal-hal yang akan kami lalui ke depan. Segala sesuatu misteri terbatas bagi kami. Tetapi yang kami tahu di tengah hidup kami punya Tuhan, kami punya Yesus, kami punya Juru Selamat, kami punya Allah pengharapan kami yang akan melindungi, menjaga, memelihara kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Untuk itu Tuhan hamba berdoa, segala sesuatu yang dikerjakan oleh-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini, biarlah tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati. Kami berdoa biar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah, berkat Allah mengalir, berkat Allah menjadi bagian umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang bisa mencelakakan kami, yang bisa merugikan kami halaukan itu. Kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa, perlindungan Tuhan yang sempurna kami alami, kami nikmati di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk sanak keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami Tuhan, anak-anak kami, Tuhan tolong Engkau berkati hidup mereka. Ada anak-anak kami yang sedang sekolah, kuliah Tuhan, yang terpisah jauh dari kami. Kami berdoa, mendoakan mereka, Engkau berkati mereka, hikmat, akal, budi, kemampuan, kesanggupan, rajin belajar menjadi bagian hidup mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik Tuhan. Dan tentunya mereka berhasil, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Taruh roh yang takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan. Engkau juga berkati yang sudah bekerja, apa yang mereka kerjakan, usahakan biar diberkati oleh Tuhan. Biar diberkati oleh Tuhan. Kami rindu generasi kami menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih roh yang mengasihi, mencintai Tuhan menjadi bagian keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir hari ini Tuhan. Mereka datang dengan berbagai macam persoalan, masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami. Engkau menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau tahu beban berat umat Tuhan. Engkau tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi. Engkau tahu tantangan-tantangan yang sedang mereka alami. Tuhan, hanya Engkau tempat kami bersandar. Hanya Engkau tempat kami bermohon. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah jauh dari mereka yang berserah, yang memohon, yang berharap, yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami berdoa pada siang hari ini, biar di dalam nama Yesus Engkau pulang dengan pertolongan Tuhan, Engkau pulang dengan jawaban Tuhan, Engkau pulang dengan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diangkat persoalannya oleh karena tangan Allah yang ajaib menjadi bagian kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, semua umat Tuhan yang telah berkorban hari ini, yang telah mengembalikan milik Tuhan, yang telah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami persembahkan, yang kami berikan, yang kami buat untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau Allah yang sanggup untuk membalas berkat, mengembalikannya berlipat kali ganda. Amat terlebih Tuhan, kehidupan yang kekal Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, serta penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini Engkau selalu menikmati juga kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu, Engkau selalu menikmati ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang punya anak sekolah